Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat-sehat semuanya. Jumpa lagi dengan saya pada materi font dan paragraf di Microsoft Word. Sebelum kita mengetikkan dokumen pada Microsoft Word, ada baiknya kita buat dulu pengaturan untuk dokumen yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita akan mengatur ukuran kertas. Caranya, klik tab Page Layout, kemudian pilih Size, lalu kita tentukan ukuran kertas yang ingin kita gunakan. Misalnya, dalam hal ini saya akan menggunakan ukuran kertas A4, maka saya akan klik pada A4. Selanjutnya, orientasi dari kertas yang akan kita gunakan tersebut. Orientasi terdiri dari portrait dan landscape. Portrait yaitu ukuran lurus memanjang, sedangkan landscape ukurannya melebar atau melintang. Dan dalam hal ini saya akan memilih portrait. Kemudian margin. Margin yang dapat kita gunakan sudah ada tersedia pada custom setting. Namun kalau kita ingin menggunakan ukuran sendiri, kita bisa pilih pada custom margin. Pada custom margin, selanjutnya akan muncul kotak dialog page setup yang terdiri dari tab margin, paper, dan layout. Pada tab margin, kita bisa menentukan top atau batas tepi atas, left, batas tepi kiri, bottom, batas tepi bawah, dan right adalah batas tepi kanan. Nah, misalkan kita akan menggunakan ukuran standar. Ukuran standar pada saat ini adalah 1 inci atau lebih kurang 2,5 cm. Nah, kalau misalnya kita akan menggunakan dokumen kita sebagai tugas ilmiah, ini biasanya kita akan menggunakan ukuran kertas top 4 cm, bottomnya 3 cm, left 4, dan right-nya 3. Nah, karena di sini saya masih menggunakan satuan ukurannya inci, maka kita bisa langsung mengetikkan 4 cm, cm singkatan dari cm, atau sebelum kita atur, sebelum kita membuat ukuran ini, kita dapat mengaturnya pada menu file. Lalu kita pilih option, kita pilih advance. Selanjutnya kita gunakan satuan ukuran yang mau kita pakai. Nah, pada saat ini standar dari laptop yang saya gunakan adalah inci. Dan jika kita ingin merubah satuan ukurannya dengan sentimeter, maka kita tinggal mengganti inci ke sentimeter. Kemudian klik tombol OK. Nah, kembali kita ke pengaturan margin. Setelah kita pilih page layout, pilih margin, lalu pilih pada custom margin. Nah, ini yang tadinya dalam satuan ukuran inci, tertulis di sini 1 inci, dan sekarang karena satuan ukurannya sudah kita ganti dengan sentimeter, maka yang 1 inci tadi sudah berubah menjadi 2,54 cm. Dengan kata lain, 1 inci berarti sama dengan 2,54 cm. Nah, kembali kita akan membuat batas tepi atas tadi misalkan 4 cm.
Jadi kita tidak perlu lagi mengetikkan cm atau sentimeter karena satuan ukurannya pada saat ini sudah sentimeter. Nah, sedangkan bottomnya atau batas tepi bawahnya, saya tadi bilang 3. Berarti 3 cm dan batas tepi kirinya 4 cm, batas tepi kanannya 3 cm. Selanjutnya kita klik tombol OK. Nah, di sini satuan ukuran pada ruler sudah berubah ke sentimeter. Ini merupakan awal dari teks atau batas tepi kiri. Inilah batas tepi kanannya. Dan yang di atas ini adalah batas tepi atas, kemudian nanti di bawah akan terlihat batas tepi bawah. Nah, di dalam Microsoft Word 2013, batas tepi ini mungkin agak berbeda dengan batas tepi yang berada pada versi sebelumnya. Kalau pada versi sebelumnya, batas tepi atas, tepi bawah, tepi kiri, dan tepi kanan itu langsung nampak dengan melalui garis putus-putus seperti ini. Namun pada versi 2013 atau Word 2013, batas tepi ini atau yang disingkat atau yang disebut dengan text boundaries, ini dia nanti akan nampak per baris. Jadi setelah kita mengetik, begitu kita enter, maka dia akan bertambah panjang dari batas ini. Nah, jadi batas tepi kiri ini jelas di sini, inilah batas tepi kiri yang 4 cm, ini batas tepi kanan yang 3 cm, dan ini adalah batas tepi atas awal pengetikan itu adalah 4 cm. Baik, kita lanjutkan. Dalam pengetikan, tentu kita ingin mengetik dengan jarak baris yang kita tentukan. Misalkan, kalau kita mengetik dalam jarak baris 1, itu artinya sama dengan kita memilih single pada line spacing. Jadi pada line spacing ini kita pilih single, ini berarti jarak barisnya adalah 1. Dan jika kita pilih 1,5 lines, berarti jarak barisnya 1,5 spasi. Nah, ini dapat kita bedakan nanti pada kotak preview. Ini sebagai contoh, kalau single, ini kita lihat tulisan yang gelap, tulisan yang hitam, ini dia lebih rapat. Ini ukuran single. Kalau ukuran yang 1,5 line, maka dia akan jadi lebih jarang. Jadi jarak antara baris yang satu ke baris yang lain ini pada saat ini adalah 1,5 lines. Kemudian kalau kita memilih double, dia lebih jarang lagi. Nih, jarak baris 2 atau jarak baris sama dengan 2 spasi. Begitu juga untuk at least, exactly, dan multiple. Berikut adalah contoh menggunakan atau merubah font maupun mengatur paragraf pada Microsoft Word. Sebelum kita mengatur font ataupun paragraf, maka teks ataupun paragraf yang akan kita rubah terlebih dahulu harus diblok. Diblok, istilah lainnya juga dapat dikatakan menseleksi. Memblok atau menseleksi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya kalau kita ingin memblok satu baris seperti ini. Memblok satu baris seperti ini, caranya dapat kita klik di awal kata atau di awal kalimat ataupun di awal paragraf yang akan kita blok. Lalu tahan mouse, drag sepanjang yang kita inginkan, lepaskan mouse-nya. Atau bisa juga kita klik pada posisi baris yang paling kiri atau di area yang kosong di sebelah kiri atau area yang berada di tepi kertas sebelah kiri dengan batas margin kiri.
Nah, ini yang disebut namanya dengan selection bar. Kalau kita menekan klik satu kali pada selection bar, maka akan terblok satu baris. Sementara jika kita klik 2 kali, akan terblok satu paragraf atau satu alinea. Dan jika kita klik 3 kali, akan terblok seluruh teks yang ada pada file yang sedang kita tampilkan ini. Untuk memblok seluruh teks, selain dengan klik mouse sebanyak 3 kali di selection bar, bisa juga kita gunakan gabungan antara tombol kontrol dengan huruf A. Sekarang kita akan merubah font dari baris ini. Setelah kita blok, pilihlah jenis font yang kita inginkan. Untuk memilih jenis font, dapat kita gunakan pada tab Home, lalu di sini pilih jenis font yang kita inginkan. Ini banyak pilihan, kita bisa pilih salah satu mana yang kita inginkan, dan masih banyak lagi jenis huruf lainnya yang bisa kita pilih. Sesuaikan dengan keinginan dan sesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan, teks ini akan kita rubah keseluruhannya dengan menggunakan font atau jenis huruf Times New Roman. Caranya, klik 3 kali atau tekan Ctrl A, lalu pilih jenis hurufnya atau jenis fontnya, yaitu misalnya Times New Roman. Nah, kalau tadi jenis hurufnya Calibri dengan fontnya 11, sekarang kita akan ganti Times New Roman dengan ukuran 12 poin. Sudah berganti dengan Times New Roman 12 poin. Selanjutnya, untuk judul, ini biasanya kita buat agak besar. Untuk membesarkannya, kita pilih size-nya, ukuran size-nya dengan ukuran yang lebih besar, misalnya 16 poin atau 18 poin, atau gunakan sesuai dengan kebutuhan. Untuk judul ini kita akan menggunakan size-nya 20 poin. Selain ukurannya lebih besar, mungkin kita ingin membuat teks ini lebih tebal. Maka gunakan klik pada tombol bold atau perpaduan antara tombol kontrol dengan huruf B. Jika ingin tulisannya miring, pilih I atau italic. Dan jika ingin membuat garis bawah, pilih U atau underline. Untuk underline, jika kita klik 1 kali pada ikon ini, maka garis bawahnya cuma garis 1. Dan jika ingin mendapatkan bentuk garis yang lain, klik pada tanda panah ke bawah, lalu pilih salah satu jenis garis bawah yang kita inginkan. Selanjutnya, jika teks ini akan kita atur posisinya atau perataan teksnya, maka kita bisa mengatur pada ribbon, yaitu pada grup paragraf. Di sini ada ikon untuk rata kiri atau align left. Ini untuk rata tengah, rata kanan, dan rata kiri kanan. Dan pada saat ini, teks yang kita blok atau kita seleksi berada pada posisi rata kiri. Nah, sekarang kita klik pada center atau rata tengah. Pada paragraf berikutnya, ini sudah kita blok. Nampak di sini posisinya adalah rata kiri.
Dan kalau kita mau buat di tengah, dia seperti ini. Ini rata kanan, dan ini rata kiri kanan. Nah, mungkin akan lebih jelas kalau kita ambil contoh paragraf pertamanya rata kiri, paragraf kedua ini kita buat rata tengah, paragraf yang ketiga kita buat rata kanan, dan paragraf berikutnya kita buat rata kiri dan rata kanan. Nah, ini yang left line, atau dapat juga kita gunakan Ctrl L. Ini yang center, atau dapat juga kita gunakan tombol kontrol dengan huruf E. Kemudian paragraf ini rata kanan, dapat kita gunakan tadinya dengan menekan ikon ini atau dengan Ctrl R, dan paragraf ini adalah paragraf yang justify atau posisi tepi kiri dan tepi kanannya rata. Dapat kita gunakan selain dengan menekan ikon ini, dapat ditekan tombol kontrol dengan huruf J. Perintah yang sama pada pemilihan alignment ini dapat kita gunakan pada tombol di sini. Selanjutnya akan muncul kotak dialog paragraf. Nah, perhatikan pada kotak dialog paragraf ini ada alignment. Di sini ada jenis-jenis perataan atau jenis-jenis alignment. Seperti tadi yang line left, di sini tertulis left. Ini center. Ini juga ada center. Ini align right. Sini tertulis right. Dan ini justified. Juga bisa kita gunakan justified yang ada di sini. Nah, kemudian pada paragraf, selain pengaturan batas tepi kiri, tepi kanan, ada juga pengaturan untuk indentation. Nah, indentation itu adalah jarak antara batas tepi margin dengan teks. Indentation itu ada dua, ada left dan right. Left, batas antara margin kiri dengan teks, sedangkan right, batas antara teks dengan margin kanan. Misalkan kita akan membuat indentation-nya 0,5 inci. Nah, perhatikan di sini. Di preview, ini berubah pengaturannya. Nah, pada saat ini kita akan menggunakan ukuran 0,7 inci. Sedangkan kanan, ini batas tepi kanan yang normal tadi, kita akan rubah indentation right-nya menjadi 0,7 inci juga. Nah, perhatikan di sini, ini akan berubah. Nah, kemudian enter. Inilah yang disebut dengan indentasi kiri, dan ini adalah indentasi kanan. Kemudian perhatikan pada paragraf berikut. Paragraf ini akan kita buat dia baris pertamanya masuk beberapa ketukan, sementara baris kedua dan seterusnya tetap berada di kiri. Caranya bisa kita gunakan pada ruler line ini, yaitu dengan cara klik mouse, tahan mouse-nya, gerakkan. Kebalikan dari first line paragraf itu adalah hanging paragraph. Hanging paragraph
baris pertamanya tetap di batas yang kita inginkan, katakanlah di batas margin kiri, tapi baris kedua dan seterusnya agak masuk. Jadi kebalikan dari waistline. Caranya, klik tombol yang tengah, tahan mouse-nya, geser sampai ke posisi yang diinginkan. Jadi hanging sama dengan indentasi menggantung atau hanging paragraf. Kemudian kalau paragraf ini akan kita beri warna tulisannya, juga berada pada grup font. Ini adalah warna tulisan yang kita pilih barusan, sedangkan yang di bawah adalah warna sebelumnya. Klik OK. Misalkan ini kita akan membuat dengan warna yang lain. Kebetulan ada di sini warna yang kita inginkan, silakan klik. Dan akan membuat teks highlight color atau warna latar belakang dari teks itu dapat kita pilih pada tombol ini. Nah, kembali kita pada pengaturan paragraf. Dalam pengaturan paragraf, untuk jarak baris pengetikan, yang kita lihat ini adalah jarak baris 1 atau jarak baris 1 spasi. Jika kita ingin mendapatkan jarak baris yang selain ukuran tadi, tampilkan kembali pada kotak dialog paragraf, lalu tentukan line spacing-nya. Nah, line spacing yang kita gunakan barusan adalah single. Jika kita ingin menggunakan jarak ukuran baris yang lain, misalnya 1,5 line, maka bisa kita ganti. Nah, ini nampak pada preview. Kalau tadinya satu baris, jarak satu baris, atau jarak baris 1, dan jika kita pilih dengan 1,5 line, dia akan lebih jarang. Dan jika kita gunakan double, maka ukurannya lebih jarang lagi. Bedakannya misalkan pada baris berikutnya atau pada paragraf berikutnya kita akan gunakan 1,5 line. Dan untuk paragraf berikutnya, sebagai contoh, kita akan gunakan double. Inilah beberapa contoh penggunaan font dan pengaturan paragraf pada Microsoft Word. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.